Oke. Ya, Bu Niar, silakan. Ibu Bapak selama 20 menit nutup harus terang dengan baik ya. Ya, silakan Bu Niar. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ibu. Kepada Hai Ibu. ketua kelasnya, ayo silahkan dipimpin dulu berdoa teman-temannya yang lain. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih. Nah, untuk hari ini dari kelas kalian siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik ya, Ibu akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita sudah masuk ke bab Bu Niar, tidak terlihat tidak jelas, PPT saja, pakai PPT bisa. Jadi jangan dituliskan, pakai PPT saja karena kalau dituliskan agak ini jauh gitu. Kamera bisa PPT saja. Masih di mute Bu Niar, masih di mute. Oh iya. Iya. PPT saja Bu ya. Baiklah kalau begitu pendahuluannya Ya. berarti begini aja ya Bu, nggak usah pakai di papan tulis. Kan pendahuluannya kan tidak usah pakai papan tulis ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Ibu ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk bab 3 ya tentang peran Indonesia pada Perang Dingin. Tapi sebelum kita membicarakan peran Indonesia di masa Perang Dingin, kita akan mempelajari terlebih dahulu Perang Dingin dan kaitannya pada masa sekarang ya. Apakah ketegangan tersebut masih ada atau tidak? Itu nanti kita akan bahas di hari ini bersama-sama ya. Kalian akan Ibu bentuk kelompok ya. Nanti akan Ibu jelaskan atau Ibu sebutkan kelompoknya siapa saja ya. Di bab sebelumnya, bab 2 tentang globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sudah Ibu jelaskan bahwa banyak perkembangan teknologi itu yang muncul saat dunia mengalami masa-masa perang dunia pertama, perang dunia kedua, lalu kemudian masa perang dingin. Nah, di masa perang dingin inilah banyak teknologi yang muncul karena adanya persaingan antara dua ideologi besar. Ya. Nah, berikut materi perang dinginnya ya akan Ibu share. Nah, perang dingin dan ketegangan situasi dunia pada masa perang dingin yang belum usai hingga saat ini. Ya, perang dingin atau Cold War adalah perang ideologi untuk memperebutkan pengaruh antara pihak Amerika Serikat dengan Uni Soviet berlangsung pada tahun 1947 hingga 1991. Dinamakan Perang Dingin karena kedua negara tidak pernah terlibat langsung dalam aksi militer atau tidak ada perang fisik di antara kedua belah pihak, baik itu dari AS maupun Uni Soviet. Nah, bagaimana bentuk perangnya kalau tidak ada perang fisik sama sekali? Nanti akan kita temukan di slide-slide berikutnya. Latar belakang masa Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan dikalahkannya blok poros, yaitu persekutuan antara Jepang, Jerman, dan Italia oleh sekutu. Jerman sebagai pihak yang dianggap paling bersalah pada Perang Dunia Kedua, wilayahnya dibagi menjadi 4 bagian untuk diserahkan pada pihak pemenang, yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Nah, dalam pembagian Jerman menjadi 4 bagian ini, kota Berlin sebagai ibu kota utamanya pun juga ikut dibagi menjadi 4. Namun pada perkembangan selanjutnya, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris itu membentuk sebuah persekutuan tersendiri yang berpisah dari Uni Soviet. Nah, hal ini membuat Uni Soviet merasa
ada persaingan yang ingin dimunculkan oleh Amerika Serikat di Eropa Barat terutama ya. Nah, dari sinilah ketegangan muncul dan berkembang meluas hingga ke seluruh dunia. Latar belakang lainnya yang pertama adalah Amerika Serikat sebagai negara pemenang ya. Amerika Serikat ini karena wilayahnya tidak pernah dijadikan sebagai, bukan tidak pernah ya, tapi tidak banyak dijadikan sebagai tempat untuk mulainya sebuah peperangan pada masa Perang Dunia Kedua, otomatis wilayahnya utuh gitu ya, tidak hancur karena tidak jadi medan perang, dia menjadi negara yang benar-benar menang dalam Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian Uni Soviet muncul sebagai negara yang besar dan memperluaskan pengaruhnya terutama di Eropa bagian timur. Uni Soviet ini berjasa karena telah membebaskan negara-negara di Eropa Timur dari pengaruh Nazi Jerman. Lalu kemudian munculnya negara merdeka di luar Eropa. Nah, negara-negara merdeka di luar Eropa yang seperti Indonesia yang mengalami kekosongan kekuasaan ketika negara-negara penjajahnya belum kembali menjajah negara tersebut, akhirnya menyatakan diri untuk merdeka. Ini bermunculan di tahun 1945 sampai 1950 dan merupakan ladang baru atau merupakan negara-negara baru yang bisa dimintai pengaruhnya oleh negara-negara yang berkuasa, terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian penyebaran ideologi oleh AS dan Uni Soviet, AS dengan ideologi liberalnya dan kapitalis dalam sistem ekonominya, kemudian Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Lalu sebagai dua negara yang merasa menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, AS dan US memiliki keinginan sebagai penguasa dunia. Nah, untuk melancarkan tujuan mereka sebagai penguasa dunia ini, mereka juga mendirikan banyak fakta pertahanan di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika Serikat mendirikan fakta pertahanan NATO di Eropa, kemudian ada ANZUS di Australia dan New Zealand. Di Asia Tenggara pun AS membentuk SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Nah, sedangkan bloknya Uni Soviet atau biasa disebut blok kiri atau blok timur itu mereka membentuk Pakta Warsawa dan juga melakukan berbagai pendekatan dengan negara-negara yang mau menyerap ideologi komunis sebagai pandangan bangsanya. Nah, ciri-ciri perang dingin yang pertama adalah polarisasi, yaitu pembentukan dua blok utama dunia. Kemudian ada perlombaan senjata, ya, masing-masing blok mengembangkan teknologi persenjataannya menggunakan satelit dan segala macam ya untuk mengembangkan persenjataannya agar bisa dikendalikan secara jarak jauh, juga menggunakan nuklir sebagai bahan utama untuk persenjataan mereka. Kemudian perlombaan luar angkasa ya untuk menunjukkan bahwa negara mereka itu negara yang paling maju teknologinya. Lalu kemudian membentuk fakta pertahanan dan kemudian juga mencampuri banyak urusan negara-negara lain, terutama negara-negara yang baru merdeka dalam hal ekonomi maupun ideologinya. Nah, itu tadi sekilas mengenai Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Nah, agar kalian juga lebih paham ya mengenai Perang Dingin ini, Ibu akan berikan bahan bacaan ya berupa modul ajar. Kalian bisa baca nanti di akan Ibu berikan kesempatan kalian untuk membaca. Ini modul ajarnya.
Ini bahan ajarnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep perang dingin? Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya. Tolong didengarkan anggota-anggota kelompoknya ya. Kelompok ini akan diberi nama sesuai dengan presiden dari Uni Soviet atau Rusia dan juga pemimpin-pemimpin dari Korea Utara. Yang pertama untuk kelompok Stalin ada Ananda Amalia dengan Ananda Omang. Lalu kemudian untuk kelompok Lenin ada Ananda Alung dengan Ananda Yakintan. Kelompok Putin ada Ananda Agassi dengan Ananda Lutfi. Kelompok Kim Jong-un ada Ananda Widi dengan Ananda Yeni. Kemudian untuk kelompok Kim Jong-il ada Ananda Arwin. Untuk kelompok Kim Il-sung ada Ananda Fitri dan Ananda Yunda. Nah, bagaimana? Bu, boleh bertanya dulu. Untuk kelompok 2 namanya apa, Bu? Kelompok Lenin. Lenin, ya. Ya. Oke, baik. Ya, pada pengerjaan LKPD ini baik sih. Mana ini? LKPD-nya mana? Nah, ini yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya, lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning, perang dunia dan kondisi situasi dunia saat ini. Ya. Indikator pencapaian kompetensi yang Ibu inginkan adalah kalian mampu menelaah latar belakang perang dingin dan membandingkan situasi dunia pada masa perang dingin dengan kondisi saat ini. Kemudian mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang situasi dunia pada masa perang dingin dengan kondisi saat ini. Membuat infografis. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dalam bentuk infografis ya. Buat dengan semenarik mungkin. Kemudian menyajikannya di depan kelas ya. Nah, di LKPD yang akan kalian kerjakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing berarti akan ada 6 topik atau ada 6 permasalahan yang akan kalian cari ya atau kalian identifikasikan ya. Kalian perhatikan dulu posternya yang ada di LKPD, kemudian kalian buka link yang ada di sana, kalian baca. Kemudian identifikasikan masalah yang kalian bisa temukan pada artikel-artikel tersebut ya. Setelah kalian identifikasikan, tulis segala permasalahan yang kalian temukan pada artikel tersebut dan juga dari posternya. Kalian pilih satu dari masalah yang sudah kalian identifikasikan itu untuk kalian cari solusinya bersama-sama ya. Setelah itu
presentasikan solusi yang kalian temukan atau kalian sepakati bersama dengan teman-teman kalian sekelompok dalam bentuk infografis, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu minta kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ya, ini untuk yang kelompok Stalin. Kemudian ini untuk kelompok Lenin. Tulis hasil diskusinya di LKPD yang layarnya putih ya, Nak. Kemudian Ya, Bu. ya. Ini untuk kelompok Putin. Kemudian untuk kelompok Kim Jong Un. Kelompok Kim Jong Il. Baik, Bu. Oke. Lalu ini untuk kelompok Kim Il Sung. Ya, silahkan kalian perhatikan posternya dan kalian baca artikel yang sesuai dengan poster tersebut, lalu mulai bekerja secara berkelompok. Nanti akan Ibu samper satu persatu ya kelompok kalian ya. Kalau misalnya memang ada kendala, silahkan Ya, Bu. saja mendatangi Ibu atau bertanya kepada Ibu ya. Nah, untuk sampai di sini, apakah petunjuk dari LKPD yang kalian terima sudah kalian mengerti atau pahami? Sudah jelas, Mengerti, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ibu mau nanya, ini Ya, kan tugasnya silakan. bikin infografis ya, Bu ya? Itu bikinnya manual atau boleh pakai Canva, Bu? Pakai laptop, nak, lebih baik. Oh, Ya. iya. Kalaupun mau manual, misalnya di kertas lembar, ya dibuat semenarik mungkin, gitu ya. Atau Ya, pakai Ibu, handphone saja makasih, juga Bu. bisa. Kalau misalnya ada yang belum bisa membuat infografis atau menggunakan PPT di handphone, silakan sini menghubungi Ibu atau maju ke meja Ibu, nanti Ibu ajarin lewat handphone juga bisa sebenarnya. Ya, Ibu, Ya. makasih. Canva dan PPT bisa dikerjakan juga dari handphone kok sekarang. Apalagi kalian kan handphonenya pasti sudah canggih-canggih ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, Iya. kalau Ananda Omang tidak mengerjakan bagaimana, Bu? Nah, nanti Kalau yang kalian kerja akan saya sendiri. Nanti kalian akan Ibu berikan lembar penilaian ya untuk sesama teman satu kelompoknya. Ya, kalau menurut kamu Ananda Omang tidak melakukan tugasnya dengan baik, kamu bisa memberikan nilai yang juga sesuai untuk apa yang dia kerjakan, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Bu. Waktu sama Ya. saya juga nggak ngerjain, Bu. Omang mah waktu sama saya juga nggak suka ngerjain. Ya, Bu, bawa masakan aja. Kebiasaan ini. Iya, kenapa? Arwin? Bu, saya Ya. tadi Bu tidak mengerti dengan nama kelompok tadi Kim Jong Il atau Kim Jong Un. Yaitu nama pemimpin Korea Utara, Nak. Ya, kebetulan itu kakek, anak, dan cucunya, ya, 3 generasi yang menguasai Korea Utara ketika Korea dipecah menjadi 2 produk dari Perang Dingin. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan presentasi. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju untuk presentasi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, tadi kalian sudah mendengar penjelasan dari teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan performa mereka. Ini kalian isi dulu ya, masing-masing. Silakan ambil 1 lembar. Ya. Penilaian presentasi dari kelompok lain, ya, kalian juga membantu Ibu untuk menilai presentasi dari kelompok-kelompok yang lain, ya. Bagaimanakah intonasi suaranya, kesesuaian isi infografis dengan topik yang mereka dapat, lalu kemudian kreativitas yang digunakan dalam pembuatan infografis mereka. Silahkan kalian berikan nilai yang menurut kalian pantas bagi kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, ya. Ini selain kelompok kalian sendiri ya, jangan memberi nilai untuk kelompok sendiri. Ya, Bu. Ya.
Bu, Kalau sudah waktu selesai Ibu menilai kelompok lain, silakan kembalikan lembar penilaiannya kepada Ibu. ya, Ibu waktunya udah mau habis. Itu ada Pak Ahmad udah di luar nungguin, Bu. Iya, baik. Bentar lagi Ibu habis. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian mampu memahami mengenai perang dingin ya. Ternyata perang dingin itu mungkin sudah berakhir sejak Uni Soviet dibubarkan. Tapi ketika Rusia kembali menjadi sebuah negara yang kuat, ketegangan antara Amerika Serikat kembali terjadi ya di abad 21 ini gitu ya. Jadi sentimen terhadap perang dingin tidak pernah berhenti dan masih berlanjut ya. Polanya masih terus berlanjut sampai sekarang. Nah, seperti yang Ibu janjikan tadi, kalian bisa memberikan penilaian untuk kinerja teman-teman kalian ya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silahkan diisi dulu. Ini penilaian sikap antar teman ya. Kalau menurut Intan, Omang tidak melakukan tugasnya dengan baik, berikan saja nilai yang sepantasnya gitu ya untuk Omang. Gitu ya. Jadi agar kamu juga merasa adil ya atau merasa bahwa saya yang kerjanya paling banyak kok nilainya sama kayak yang nggak kerja sama sekali. Nah, ini cara Ibu untuk membuat penilaian yang adil bagi kalian. Nah, untuk minggu depan kita masih membahas mengenai perang dingin, tapi kaitannya dengan perang Rusia dan Ukraina, ya lebih kekinian lagi ya, karena masih berlangsung hingga saat ini ya. Nanti kalian akan Ibu suruh untuk membuat podcast. Ya, bagaimana mekanismenya minggu depan akan Ibu jelaskan pembuatan podcastnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke. Kita kasih close dulu Bu Niar ya sebagai pembuka. Suara saya terdengar, Ibu Bapak sekalian, terdengar? Terdengar tapi agak putus-putus sedikit. Bu Fiti bisa gitu. Alah, kalau ini terdengar nggak? Ini padahal pintunya sudah dibuka, gitu ya. Pintunya sudah dibuka. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita sudah melihat Bu Niar ya presentasi. Bu Niar, halo, Bu Niar, halo Bu Niar, hai Bu. Hopeless itu di sini. Bu Niar, begini, ini singkat saja saya ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak harus memilih dan memilah. Bu Lilis bisa di-mute dulu, maaf. Ya maaf banget. Maaf banget. Ya. Begini, Ibu Bapak sekalian, ini tidak mudah ya. Tidak mudah untuk waktu yang 90 menit itu kita tarik di 20 menit. Itu tidak mudah. Oleh karena itu Bu Niar sudah cukup baik sih ya kalau bagi saya. Hanya Bu Niar itu kok jadinya ada ada ceramah gitu ya PPT. Tapi apa? PPT ini hanya terlalu terlalu lama ceramahnya. Bu Niar bisa di-mute nggak? Saya capek, Lilis dulu deh. Ibu putus-putus ya suaranya. Saya itu paling males. Iya, makanya saya lebih baik di rumah saya itu daripada di kampus. Ya, oke, Bu Lilis dulu deh sebentar, mungkin 5 menit Bu Lilis tidak usah ini. Nanti saja kalau saya sudah di rumah baru saya memberikan penjelasan ya. Oke, silakan Ibu Bapak sekalian. Padahal ini saya mau ini RPP-nya Bu Niar nih. Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Ini untuk Bu Niar, alhamdulillah ini sudah bagus ya. 20 menit sudah bisa melaksanakan semuanya dan di closing juga sudah ada
penanaman sikap kepada siswa ya tentang pemerataan pekerjaan gitu. Ini juga secara tidak langsung itu merupakan penanaman sikap terhadap tanggung jawab dan disiplin itu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa itu tadi di dalam materi sebenarnya di latar belakang tidak perlu dijelaskan oleh Bu Niar, kan di sana menelaah biar siswa yang melakukan penelaahan gitu. Jadi di latar belakangnya tidak perlu dijelaskan, itu hanya kan nanti siswa yang bekerja gitu. Kemudian nah itu dan sepertinya kalau misalkan di titik ini kan yang penting bisa kelihatannya mana pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya gitu ya. Tapi tadi sudah bagus Bu Niar. Barangkali itu cukup dari saya, Ibu. Mangga, Ibu Yani, barangkali masih ada. Iya, terima kasih Bu Lilis. Untuk selanjutnya Pak Omang, silakan saya mau ganti ke kuota dulu sebentar. Ya, silakan. Mangga, Ibu Yani, barangkali masih ada. Iya, terima kasih Bu Lilis. Untuk selanjutnya Pak Omang, silakan saya mau ganti ke kuota dulu.